Shalom teman-teman, ketemu lagi di Ibadah Sekolah Minggu GMI Makedonia, Jakarta. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Apa kabar? Mari bergembira. Ibadah kami ya Tuhan, berkati kami dari awal bahkan di akhir ibadah ini ya Tuhan. Berkati semua kami yang melayani ya Tuhan. Juga tempat yang akan membawa firman Tuhan nanti ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Makasih Tuhan Yesus. Nah, sekarang mari kita memuji Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Mentega dan Roti dan Ku Mau Jadi Teman. Sekarang sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Bapa Engkau Baik.
kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan bahagia selalu ya. Ya, pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita lipat tangan, kita tutup mata kita berdoa meminta pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah memberikan anugerah keselamatan bagi kami hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Di kesempatan sore hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan urapi hati dan pikiran kami, agar kami boleh berfokus untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji termulialah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, amin ya teman-teman. Ya, mari teman-teman semua, kakak mengajak kita untuk membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Yosua pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Ya, mari teman-teman kita buka Alkitab kita. Kita lihat di Yosua pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Ya, 3 ayat saja ya kita bahas di sore hari ini. Ya, kakak akan membacakannya bagi kita semua. Teman-teman semua boleh melihat Alkitabnya atau HP-nya atau apapun yang sedang digunakan untuk membaca Alkitab. Mari kita perhatikan sama-sama, kakak akan membacakannya. Yosua pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 sampai 15 dengan perikop Panglima Bala Tentara Tuhan. Ayat 13, ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Ayat 14, jawabnya, "Bukan, tetapi akulah Panglima Bala Tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?" Dan Panglima Bala Tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan kita di sore hari ini. Ya, sekarang kita akan membahas hasil dari bacaan kita ini dengan satu tema, kawankah atau lawan. Kita bisa melihat kata-kata itu di ayatnya yang ke-13 bagian akhir. Kawankah engkau atau lawan? Nah, sangat menarik ya teman-teman Makedonia. Tema kita di sore hari ini, kawankah engkau atau lawan? Ya, jadi sebelum kita masuk untuk membahas tema ini, tentunya kita harus mengetahui dulu latar belakang daripada kitab Yosua ini, atau latar belakang dari tema yang akan kita bahas ini. Ya, tentunya di minggu-minggu sebelumnya telah dibahas oleh kakak-kakak, oleh guru-guru sekolah minggu yang lain mengenai kitab Yosua, mengenai Yosua keluar dari tanah Mesir, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, sampai pada pasal yang kelima ayat 13 ini tentang Panglima Bala Tentara Tuhan. Nah, jadi teman-teman, tentunya kalau kita melihat teks ini, Yosua beserta dengan bangsa Israel, mereka sedang berada dalam situasi yang tegang, situasi yang sangat sulit untuk bersabar, situasi yang sangat sulit untuk mereka cerna dengan kesabaran. Ya, kita mau melihat di sini sampai Yosua, sampai tema kita di sore hari ini berbicara tentang kawankah atau lawan. Nah, tentunya perkataan-perkataan ini keluar dari Yosua, teman-teman semua, dikarenakan bangsa Israel sedang berperang pada saat itu. Nah, ketika bangsa Israel berperang, tentunya Yosua sebagai pemimpin rohani dari bangsa Israel ini
merasa bahwa ketika ada keberadaan orang asing, tentunya dia harus waspada tentang keberadaan orang asing, sehingga dia menanyakan hal ini kepada Panglima Bala Tentara Tuhan, kawankah engkau atau lawan? Nah, tentunya dari perkataan Yosua ini mencerminkan bahwa sikap Yosua itu pada saat itu mulai panik, ada keberanian juga, terus ada ketegasan Yosua juga di situ. Dari sikap Yosua bertanya itu, kawankah engkau atau lawan, kita bisa melihat bahwa Yosua juga sedang dalam kebingungan. Dia harus menanyakan bahwa ada orang asing ini, kamu kawan atau lawan? Sehingga kalau lawan, mari kita berperang. Kalau kawan, mari bersama-sama dengan kami berperang menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di sekitar kami. Nah, tentunya kalau kita melihat teks ini, Yosua itu dari tanah Mesir semenjak dia menggantikan Musa, tentunya Yosua belum pernah mendapatkan penglihatan tentang Tuhan begitu. Melainkan Yosua hanya mendapatkan pendengaran-pendengaran, suara-suara daripada Tuhan. Nah, pada kesempatan sore hari ini, di pasalnya yang kelima ini, ayat yang ke-13, Tuhan menampakkan diri dalam wujud Panglima Bala Tentara kepada Yosua. Nah, jadi teman-teman semua, Yosua mendapatkan penglihatan ini di Yeriko. Nah, jadi ketika perjalanan bangsa Israel itu dari tanah Mesir hingga sampai di tanah perjanjian, nah di Yeriko itulah Yosua mendapatkan penglihatan Panglima Bala Tentara ini. Ya, sekarang kita akan masuk dalam tema kita, yaitu kawankah atau lawan. Nah, jadi dalam tema ini teman-teman semua menjelaskan bahwa bangsa Israel sedang berada dalam situasi peperangan. Nah, jadi dalam konteks bacaan kita di sore hari ini tentang Yosua pasalnya yang kelima, menceritakan kepada kita bagaimana bangsa Israel disertai Tuhan dalam perjalanannya menuju Mesir, sampai masuk di pasalnya yang kelima ayatnya yang 13 sampai 15 ini mengenai perang. Nah, tentunya teman-teman semua bertanya, wah, kok bisa ada perang? Seolah-olah di sini kenapa Tuhan mengizinkan adanya perang? Kenapa harus ada pertumpahan darah? Apakah Tuhan itu tidak mengasihi umatnya manusia? Nah, teman-teman semua, yang harus kita ketahui dari perang ini adalah bahwa Tuhan mengizinkan perang bagi bangsa Israel supaya bangsa Israel boleh hidup dengan benar, bangsa Israel boleh hidup di tanah perjanjian dengan seturut kehendak dengan Tuhan. Karena teman-teman, di dalam tanah perjanjian itu ada hidup bangsa-bangsa kafir. Nah, bangsa-bangsa kafir ini mereka tugasnya yaitu menghasut supaya bangsa Israel berpaling kepada ilah-ilah palsu, sehingga Tuhan mengizinkan namanya peperangan. Nah, jadi peperangan itu supaya mereka yang kafir-kafir itu dimusnahkan. Nah, jadi ketika mereka dimusnahkan, mereka hilang, bangsa Israel boleh hidup dengan benar. Nah, di sini kita akan mulai membahas tentang penampakan Panglima Bala Tentara Tuhan itu. Nah, jadi di sini penampakan Panglima Bala Tentara Tuhan ini merupakan cerminan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, jadi kalau kita mau belajar dalam Alkitab itu ada namanya tipologi. Apa sih itu tipologi, Kak? Tipologi itu adalah gambaran. Nah, jadi di sini adalah gambaran tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi di Perjanjian Baru di kitab Yosua ini sudah ada gambaran tentang Tuhan Yesus Kristus. Sebelum masuk di Perjanjian Baru di kitab Matius, di kitab Yosua ini sudah ada gambaran tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, kenapa sih Tuhan menampakkan diri kepada Yosua melalui Panglima Bala Tentara? Tentunya di sini mau dijelaskan bahwa nanti di tahun-tahun yang akan mendatang akan hadirnya Tuhan di dunia ini dengan wujud sebagai manusia, dengan laki-laki. Nah, jadi
penampakan Panglima Bala Tentara ini menggambarkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, tentunya kalau Tuhan Yesus Kristus hadir di dunia ini, tentunya Dia akan memberkati kita semua ya. Ya, begitu juga dengan bangsa Israel pada saat itu. Jadi, bangsa Israel ini mau diberkati Tuhan agar mereka menang dalam peperangan. Nah, juga dalam penglihatan Yosua ini, dalam penglihatannya melihat Panglima Bala Tentara ini, ada pedang juga, pedang yang terhunus ke depan. Nah, pedang itu berarti tentang kesiapan bangsa Israel untuk berperang. Berarti sudah ada tanda daripada Tuhan untuk maju berperang dan Tuhan akan menyertai mereka. Nah, jadi teman-teman yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa Israel ini sedang memasuki perang untuk melawan bangsa-bangsa kafir. Nah, Tuhan akan memberkati mereka seperti mereka keluar dari tanah Mesir, mereka menyeberangi sungai. Seperti itu juga Tuhan akan memberkati mereka agar mereka menang dalam peperangan tersebut. Nah, jadi teman-teman, di sini kita mau belajar dari Yosua dengan tema kita, kawankah atau lawan. Nah, kalimat ini terucap dari Yosua, kawankah engkau atau lawan, itu menegaskan kepada kita bahwa ketika kita dalam situasi yang tegang, situasi yang sulit dilalui dengan kesabaran, sudah tidak masuk akal, terus ketika ada kedatangan orang-orang asing atau kedatangan musuh-musuh kita, atau orang-orang yang baik sama kita sekalipun, ketika kita berada dalam situasi yang genting, tentunya kita akan mempertanyakan hal-hal itu. Kamu kawan atau lawan? Kamu mau bantu aku nggak sih? Seperti itu kan? Nah, jadi kita mau belajar dari Yosua ini. Yosua memiliki ketegasan di sini dalam memimpin bangsa Israel. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin, jadilah seorang pemimpin yang tegas. Kita mau belajar dari Yosua, kita mau melihat dari perkataan Yosua ini, kawankah engkau atau lawan? Menandakan bahwa dari ucapan Yosua ini, Yosua adalah seorang pemimpin yang tegas, seorang pemimpin yang berani, mau menanyakan apa yang ada di sekitarnya, sehingga dia mau menjadi pemimpin yang berani dan tegas ketika dia bertanya seperti itu. Nah, jadi teman-teman, kita mau belajar dari Yosua ini. Di sore hari ini kita harus memiliki sikap yang tegas dalam mempertanyakan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Ya, tentunya selain itu juga kita belajar di sini bahwa kita tidak perlu takut, tidak perlu bimbang. Kita yakin dan percaya saja Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita. Ya, kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Ingat perkataan ini, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Meskipun kita sudah berada di satu titik yang sangat berat, di satu titik yang sudah menit-menit terakhir, waduh saya sudah gak mampu nih. Tapi ingatlah, Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan yang dulu menolong kita di tahun-tahun yang lalu, Tuhan yang sama juga akan menolong kita di hari ini. Kita lihat bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua, Tuhan telah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan juga memimpin mereka untuk menang berperang bersama dengan bangsa-bangsa kafir yang ada di dalam tanah perjanjian. Ya, demikian firman Tuhan kita di sore hari ini. Ya, jadi kita harus belajar dari Yosua ya. Kita harus memiliki sifat yang tegas. Kalau kita menjadi seorang pemimpin, kita harus memiliki sifat yang tegas seperti Yosua. Ya, pada sore hari ini kita juga ada ayat hafalan. Kita buka Alkitab kita di Yesaya pasalnya yang ke-42, ayatnya yang ke-13. Yesaya 42 ayatnya yang ke-13. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak. Ya, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Ya, sekali lagi ayat hafalan kita terdapat di Yesaya 42
Ayatnya yang ke-13, Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ya ia memekik terhadap musuh-musuhnya, ia membuktikan kepahlawanannya. Nah, jadi teman-teman semua hafal ya ayat ini di Yesaya 42 ayatnya yang ke-13. Ya, demikian perenungan firman Tuhan kita di sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus untuk firman-Mu di sore hari ini. Hamba berhenti berbicara sampai di sini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan pengertian yang lebih bagi kami, terlebih khusus bagi anak-anak Makedonia. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Terpuji, termulialah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, demikian firman Tuhan. Shalom.